Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati pikiran kami, Tuhan yang menolong apapun. Kami berdoa untuk ibadah waktu ini. Kami berdoa untuk sound. Kami berdoa untuk streaming. Kami berdoa untuk jemaat. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini sendiri, Tuhan yang menolong apapun. Tuhan yang tutup bungkus dengan kasih dan setia-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu, amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bersyukur Bapak Ibu hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, baik lewat Zoom atau juga lewat YouTube atau streaming yang lain, dan juga ada Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini. Ya, kenalkan dulu, nama saya Brian. Saya sekarang sedang kuliah begitu untuk mengambil teologi. Saya kuliah di STBI dan hari ini saya diminta untuk berkhotbah dengan tema kehidupan Kristen yang benar. Nah, menurut Bapak Ibu, menjadi orang Kristen yang benar itu mudah atau susah? Ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya anak Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari hancur di hadapan Tuhan. Banyak yang mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi di rumah atau di tempat lain rokok, lalu judi dan lain sebagainya. Apakah itu bisa disebut menjadi orang Kristen yang benar? Kadang kita hanya mementingkan apa yang nampak di dalam hidup kita. Tetapi kita melupakan bahwa yang terpenting di dalam kehidupan rohani adalah rohaninya itu sendiri. Kita sibuk untuk memoles hidup kita supaya dipandang orang lain itu baik. Tetapi kita lupa bahwa kita butuh firman Tuhan, kita butuh doa, kita butuh baca buku rohani dan lain sebagainya. Sehingga apa yang nampak itu menjadi indah, tetapi sebenarnya ada yang busuk di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya diberi tema yang menarik sekali, kehidupan Kristen yang benar. Kita buka Bapak Ibu di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Ya, sekali lagi Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika kamu itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa
yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat 1 sampai 8, nanti kita akan belajar bersama-sama ada 3 hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, terutama orang Kristen yang benar. Sekali lagi, kita bukan hanya mementingkan polesan-polesan yang kelihatan oleh orang lain dan kita dipuji oleh orang lain, tetapi kita juga harus memikirkan apa yang tidak nampak di dalam kehidupan kita, maksudnya tidak nampak oleh orang lain, tetapi itu justru memancarkan kasih Kristus ketika orang melihat hidup kita. Ya, Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan saya jelaskan bagaimana seorang itu mempunyai kehidupan Kristen yang benar. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang mengkhususkan hidup. Yang kedua adalah rendah hati. Dan yang ketiga adalah karunia di dalam pelayanan. Ya. Bapak Ibu, yang pertama kita akan belajar tentang mengkhususkan hidup. Kata khusus itu berarti hal yang dipisahkan dari sesuatu hal dan itu benar-benar dijaga sedemikian rupa. Begitu juga dengan hidup kita, kita harus mengkhususkan diri kita. Kita lihat di ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama kita belajar tentang mengkhususkan hidup kita. Ada kata yang menarik Bapak Ibu di ayat 1 dan 2. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita mau ulas satu-satu Bapak Ibu berkaitan dengan mengkhususkan hidup ini. Kalau kita melihat persembahanmu sebagai persembahan yang hidup. Kata persembahan yang hidup ini di terjemahan lain dikatakan bahwa korban hidup. Ya, di dalam Alkitab Bapak Ibu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada 2 jenis korban yang sangat kelihatan. Yang pertama adalah korban mati, itu di dalam Perjanjian Lama. Biasanya mempersembahkan domba yang terbaik lalu dibeleh begitu atau dibeleh begitu ya, lalu dimasukkan ke dalam api, lalu itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua di dalam Perjanjian Baru, karena Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, maka persembahan kita kepada Tuhan adalah hidup kita. Ya. Di Perjanjian Lama ketika orang berbuat dosa, maka penyembelihan itu adalah hal yang mutlak. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Kristuslah yang menggantikan kita dan itu menjadikan kita menjadi orang yang baru. Ya. Dosa kita ditebus oleh Dia. Ya. Kalau kita berbicara tentang hal ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Paulus sedang menekankan kepada jemaat Roma bahwa engkau harus mempersembahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau harus mempersembahkan seluruh hidupmu di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Ada kata kudus di situ. Artinya tidak bercacat. Kalau di Perjanjian Lama, persembahan berupa sembelihan itu dicarikan hewan yang gemuk begitu. Terutama domba. Domba yang gemuk, domba yang sehat, domba yang tidak berpenyakit, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu persembahan yang tak bercacat.
Kalau di dalam konteks perjanjian baru, yang dipersembahkan adalah hidup kita, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Tidak bercalah dan tidak bercacat. Kalau kita melihat irisannya, perjanjian lama dan perjanjian baru, standarnya sama. Tidak bercacat. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melayani, ketika Bapak Ibu baik MC atau WL begitu, lalu musik, lalu LCD atau apapun, Bapak Ibu harus menjaga hidup Bapak Ibu. Harus menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus. Kalau kita berdosa, kita tidak bisa membawa jemaat kepada Allah. Kalau kita berdosa berarti sia-sia sebenarnya kita itu melayani. Ingat Bapak Ibu, kita harus menjaga hidup kita. Kita harus merawat hidup kita. Kita harus memberi asupan kepada tubuh kita. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Orang yang gak mau bertumbuh, orang gak mau mengkhususkan diri, orang itu akan susah untuk belajar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan ngantuk. Kalau Bapak Ibu ada hal atau dosa yang menyelip di dalam hidup Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu mencoba membaca Alkitab 1-2 pasal, beratnya minta ampun. Kenapa? Karena dosa menutupi kebenaran. Ya. Maka itu Bapak Ibu harus menjaga diri Bapak Ibu. Ingat, kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Artinya di dalam kehidupan kita itu kita diciptakan, didesain Tuhan itu kudus. Maka Bapak Ibu jagalah hidup Bapak Ibu. Dan kita menjaga hidup kita supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Baik hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu di ayat yang kedua itu menarik sekali Bapak Ibu. Dikatakan bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa ini berarti sedang menggambarkan bahwa dunia itu begitu kacau, dunia itu begitu jahat di mata Tuhan, dan kita nggak boleh bercampur kepada hal yang jahat itu. Konteksnya Bapak Ibu di dalam jemaat Roma, Paulus tahu bahwa lingkungan di jemaat Roma ini adalah lingkungan orang-orang yang sedang menyembah dewa-dewa. Orang-orang yang membuat kuil untuk menyembah pada dewa-dewa. Ada yang menyembah pada dewa-dewa, ada yang menjadi nabi bakti. Jadi seorang wanita yang menyerahkan tubuhnya begitu untuk jemaah-jemaah begitu. Karena ini prosesi berkaitan dengan ibadah kepada berhala. Hal itu menyenangkan, Paulus tahu itu. Tapi Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma, jangan serupa dengan dunia ini. Ya, seolah-olah juga Paulus mengatakan bahwa engkau itu anak Tuhan. Engkau berbeda dengan orang lain. Maka jagalah hidupmu. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat hal ini, kita melihat bahwa Paulus benar-benar menekankan hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Paulus itu orang yang sudah mengalami banyak hal ketika melayani Tuhan. Disiksa, hampir dibunuh, dikejar-kejar dan lain sebagainya. Tetapi dia terus berkomitmen kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya dengan benar. Karena dia mengkhususkan dirinya, memisahkan dari hal-hal yang jelek untuk melayani Tuhan. Menarik ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat ayat 1 dan 2, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen yang utuh, orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah menjadi orang yang tidak seperti dunia ini?
Ketika dunia menawarkan rokok, dunia menawarkan judi, baik judi online, lalu judi offline atau judi yang biasa judi model-model lama pada waktu dulu begitu. Lalu juga orang dunia ini menawarkan hal-hal yang menyenangkan, tetapi sebenarnya itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita melayani Tuhan, tetapi hidup kita hancur di hadapan Tuhan. Sekali lagi Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma, tetapi juga mengingatkan kepada pembaca dari surat ini, yaitu adalah kita, untuk merubah hidup kita menjadi hal yang berkenan, hal yang kudus di hadapan Tuhan. Ada ilustrasi menarik Bapak Ibu berkaitan dengan mengkhususkan hidup. Bapak Ibu tahu abdi dalam? Ya. Abdi dalam adalah orang yang menyerahkan diri kepada raja. Baik di Solo, baik di Jogja, orang-orang menyerahkan diri kepada raja dan mereka sendiko dauh. Artinya apa? Artinya ketika raja ngomong apa mereka lakukan itu. Dan mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka belajar taat. Yang kedua adalah karena mereka itu ucapan terima kasih mereka karena sudah ditolong oleh raja, karena sudah diperhatikan oleh raja dan sebagainya. Maka mereka sedang menyerahkan dirinya kepada raja. Abdi dalam itu orang yang benar-benar tulus di dalam melayani raja. Nah, kehidupan Kristen itu harusnya Bapak Ibu seperti abdi dalam ini. Menyerahkan dirinya, lalu juga mau melibatkan raja di dalam kehidupannya. Lalu juga mau melibatkan diri untuk kepentingan kerajaan. Itu hal yang menarik Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kita itu digambarkan di dalam Alkitab, terutama Paulus itu terus mengatakan kita itu digambarkan, selain digambarkan seperti tubuh Kristus, kita itu digambarkan seperti budak. Di dalam Alkitab kita diterjemahkan sebagai hamba. Tetapi kata doulos ini mengarah kepada budak. Kita budak, awalnya budak dosa, tetapi kita dibeli dengan darah Kristus. Dan kita ditebus oleh darah itu. Dan kita menjadi hamba kebenaran itu, yaitu Kristus. Artinya ketika kita sudah ditebus Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, bagian kita adalah mengubah hidup kita dan mengkhususkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita seperti abdi dalam. Mudah Bapak Ibu? Enggak, butuh perjuangan dan perjuangan itu seumur hidup. Tetapi bisa enggak kita terus berjuang? Bisa. Asalkan Bapak Ibu terus mengkhususkan diri. Asalkan Bapak Ibu terus berjuang untuk kekekalan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam Matius 22 ayat 23, jadi ketika itu Yesus dicobai oleh ahli-ahli Taurat, lalu Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap Ya, sekali lagi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu harus menyerahkan hidup kita secara total di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita harus menyerahkan diri kita atau apapun yang kita punya kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang kita bisa delikkan atau sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita harus memberikan semuanya kepada Tuhan.
Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang kita miliki. Karena itu hal yang penting. Abdi dalam menyerahkan hidupnya, keseluruhan hidupnya demi melayani Raja. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu sebagai umat Tuhan. Hal ini menarik ya Bapak Ibu. Bagian pertama ini mengkhususkan hidup itu adalah hal yang menarik. Tetapi memang butuh perjuangan. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya. Kalau kita melihat poin pertama ini Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu menyerahkan diri di hadapan Tuhan secara khusus? Sudahkah Bapak Ibu memisahkan diri dari hal yang jahat, hal-hal yang najis, untuk mengejar yang namanya kekekalan? Paulus dengan tegas mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Artinya jangan menjadi hal yang sama dengan dunia lakukan. Sudahkah Bapak Ibu berjuang untuk keluar dari dunia yang jelek itu menuju kepada kekekalan? Mari kita sebagai jemaat Tuhan sama-sama berjuang. Sama-sama bertumbuh, sama-sama mengkhususkan hidup di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu adalah rendah hati. Ya. Dalam KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan rendah hati adalah sikap tidak sombong dan tidak angkuh. Ya. Tidak sombong dan tidak angkuh. Artinya apa? Memiliki hati yang benar-benar khusus begitu, supaya kita bisa melihat orang lain itu sama dengan kita. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, yang muncul adalah kesombongan Bapak Ibu. Yang muncul adalah hal-hal yang membuat kita semakin tinggi, tetapi kita bisa merendahkan orang lain. Kenapa? Kita tidak punya kerendahan hati. Di dalam melayani Tuhan, kita harus punya yang namanya kerendahan hati itu. Kita buka di ayat 3 sampai 5. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Hal yang menarik Bapak Ibu. Kita digambarkan Paulus atau jemaat Roma pada waktu itu digambarkan Paulus sebagai satu tubuh. Artinya bahwa setiap tubuh itu punya fungsi masing-masing tetapi tujuannya sama. Makanya di dalam tubuh itu tidak ada hal yang unggul. Semua sama. Tangan gak akan bilang, wah tanpa aku yang lain tidak bisa ngapa-ngapain. Wah kaki menyombongkan diri, oh tanpa aku kamu gak bisa ngambil sesuatu karena harus jalan dulu dan lain sebagainya. Kita gak bisa berselisih Bapak Ibu. Satu tubuh itu punya fungsi yang berbeda tetapi saling berkoordinasi satu sama lain. Artinya bahwa setiap hal atau setiap pribadi, setiap orang itu penting semua di mata Tuhan. Unik ya Bapak Ibu. Ya.
Rendah hati ini juga sama. Hal yang kita perjuangkan seumur hidup kita. Tidak bisa instan. Ada hal yang terus kita perjuangkan, ada hal yang terus kita lakukan untuk terus bisa rendah hati. Kita jangan yang namanya tinggi hati, karena itu bahaya Bapak Ibu. Ya, kita lihat bagian yang menarik Bapak Ibu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Banyak penafsir menafsirkan ayat ini cukup menarik. Jadi kalau kita buat bahasa yang bebas, kamu jangan tinggi hati. Kamu jangan sombong. Kenapa? Nanti di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa kita itu satu tubuh. Orang Kristen yang benar, yang pertama tadi adalah, apa Bapak Ibu? Mau mengkhususkan hidupnya. Nah, yang kedua ini adalah mau yang namanya melakukan kerendahan hati. Ingat ya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun, Yesus terus rendah hati di dalam pelayanannya. Meskipun diolok-olok, meskipun ditantang oleh ahli-ahli Taurat, meskipun dia dikejar-kejar, tetapi Yesus memiliki kerendahan hati. Dan itu yang harus kita contoh Bapak Ibu. Kita nggak bisa menyombongkan diri. Oh tanpa aku pelayanan gagal. Tanpa aku kamu nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Semuanya sama. Tugasnya beda-beda tetapi tujuannya sama, melayani Tuhan. Dan saling melengkapi satu sama lain. Sering tuh Bapak Ibu kita itu menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Benar gak? Sering kita membanggakan pencapaian-pencapaian kita. Bahkan ketika seseorang sedang jatuh cinta, lalu seorang cowok datangi atau dekati cewek, yang dilakukan pertama adalah menyebutkan pencapaian-pencapaiannya. Supaya apa? Supaya cewek itu seneng, lalu merasa aman dan lain sebagainya. Apakah itu yang kita kejar Bapak Ibu? Ya. Kerendahan hati itu berarti menyadari kita itu lemah. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Ada pribadi yang menolong kita, menopang kita. Supaya setiap hal yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Setiap pelayanan yang dilakukan bersama-sama itu menjadikan hal yang baik. Setiap gereja pasti punya yang namanya pengurus. Ya. Kalau pengurusnya itu tidak sevisi, maka gereja ini bisa hancur. Pengurusnya visinya berbeda, apalagi hamba Tuhannya visinya berbeda. Kepinginannya berbeda. Wah, ini bisa hancur gereja. Tetapi kalau memiliki tujuan yang sama, pemikiran yang sama, dan arah yang jelas, gereja ini bisa bertumbuh luar biasa. Gereja Baptis Tasik Madu, BPW Popongan, kalau terus bertumbuh akan menjadi gereja yang besar. Gereja itu bukan hanya gedungnya ya Bapak Ibu, tetapi ada jemaatnya itu bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan murid. Nah, itu disebut bertumbuh yang sesungguhnya. Gereja boleh aja besar, tetapi kalau isinya tidak bertumbuh, ya sama aja bohong Bapak Ibu. Tetapi kalau gereja ini misalnya gedungnya sama, tetapi jemaatnya terus bertumbuh, mau dimuridkan, lalu memuridkan orang lain, menginjili orang lain dan lain sebagainya. Lama-kelamaan jemaat ini semakin banyak bertumbuh semua dan gedungnya mulai ditinggikan, mulai dilebarkan dan lain sebagainya. Nah, itu pertumbuhan Bapak Ibu. Yang kita kejar bukan gedung, tetapi di dalamnya, yaitu kita sebagai jemaat.
Kita kembali lagi ke ilustrasi tadi tentang abdi dalam, Bapak Ibu. Abdi dalam kalau saling tinggi hati, tidak mau merendahkan diri, pasti bisa menjatuhkan satu sama lain. Ya. Menjatuhkan di hadapan raja. Raja si A begini. Kerjanya nggak becus dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya nggak becus orang ini. Kerendahan hati di dalam pelayanan mutlak adanya, Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu, sejak SMP saya dilayani secara pribadi, dimuridkan secara pribadi, lalu sampai sekarang saya bertumbuh dan saya banyak memuridkan orang begitu. Lalu saya juga sering mengabarkan Injil dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa penyerahan diri dan juga mengkhususkan diri dan juga rendah hati itu hal yang luar biasa penting. Saya bisa belajar rendah hati itu dari kakak-kakak rohani saya yang sudah ngajari saya. Bagaimana mereka melayani Tuhan dengan rendah hati, bagaimana ketika mereka dirasani orang, yaudah yang dilakukan adalah berdoa untuk orang itu dan lain sebagainya. Dan saya mulai belajar bagaimana kakak-kakak rohani saya ketika sedang melayani. Kerendahan hati itu penting Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagian yang kedua ini, pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu rendah hati? Ini hal yang penting Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu tadi mengkhususkan diri? Lalu sudahkah Bapak Ibu rendah hati? Penting Bapak Ibu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah kesatuan pelayanan. Kesatuan pelayanan nanti di dalamnya akan membahas tentang bagaimana setiap orang itu mempunyai karunia-karunia. Tetapi karunia itu tujuannya bukan untuk pamer, bukannya tujuannya untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Tetapi tujuannya adalah ada kesatuan pelayanan. Ya. Cukup menarik Bapak Ibu kalau kita melihat di Roma ini. Ya. Kalau kita melihat ayat 6 sampai 8, demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaknya ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Kalau kita melihat bagian ini Bapak Ibu, kita melihat hal yang menarik ini tentang kesatuan pelayanan dan atau saling menolong. Setiap orang itu pasti diberi yang namanya karunia. Ya. Dan tidak ada sekali lagi karunia A, B, C itu lebih tinggi, ada yang lebih rendah dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi karunia itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, ketika kita melayani Tuhan, lalu Tuhan percayakan karunia tertentu, ya pakailah karunia itu untuk melayani orang lain. Jangan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk melayani orang lain. Pakai karunia itu untuk membangun tubuh Kristus.
Bapak Ibu, Paulus menyadari orang yang punya karunia itu kalau tidak hati-hati itu bisa menyombongkan diri. Maka Paulus mengingatkan bahwa setiap karunia itu memiliki tujuan yang sama, melengkapi satu sama lain, tidak boleh disombongkan satu sama lain. Ketika Bapak Ibu punya karunia tertentu, pakailah itu untuk pelayanan. Jangan untuk supaya orang melihat baik, jangan untuk supaya orang menilai Bapak Ibu luar biasa, terus supaya Bapak Ibu dipanggil pelayanan kemana-mana, enggak. Tapi pakailah karunia itu untuk kekekalan. Pertanyaannya adalah ketika kita melihat tentang bagian ini, sudahkah kita dengan karunia yang Tuhan beri itu melayani orang lain secara efektif? Pelayanan itu adalah anugerah. Karunia yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Kembangkan itu Bapak Ibu untuk memuliakan Tuhan. Kembangkan itu untuk Bapak Ibu terus bisa menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan Bapak Ibu. Kesimpulan bahwa kehidupan Kristen yang benar adalah hal yang harus kita perjuangkan, mengkhususkan hidup rendah hati dan saling menolong dalam kehidupan. Untuk kita lakukan dalam pelayanan harus terus dikembangkan. Hati hamba, hati yang menyerahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh aspek hidup di hadapan Tuhan, itu kita punya Bapak Ibu. Kita nggak bisa menyombongkan diri, tetapi kita harus rendah hati satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Undangan untuk kita Bapak Ibu, mari Bapak Ibu terus memperjuangkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu terus berjuang untuk memuliakan Tuhan lewat waktu kita, hidup kita, pelayanan kita atau apapun. Kita harus kembangkan itu, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan nanti setelah pulang kita punya tugas masing-masing. Tugasnya apa? Untuk berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah selesai, Tuhan yang menolong memberkati kami. Tuhan pulihkan kami, Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi Kristen yang taat, Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Hamba-Mu menyerahkan hidup hamba-Mu ini, hamba-Mu menyerahkan hidup jemaat di tempat ini. Hamba-Mu menyerahkan jemaat yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di media sosial lainnya. Tuhan yang menolong memberkati. Tuhan yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati.